Good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan ini adalah Sapphire RX 6600. Sebuah VGA akad yang harganya sudah turun menurut desas-desus. Biar begitu untuk urusan stoknya pun memang nggak bisa dibilang bagus. Untuk dapetin harga yang murah pun kita wajib beli bundling dengan spare part lain dan ini sama sekali nggak bisa diberangus. Buat kalian yang mau ngerakit PC baru dan benar-benar serius, ini VGA sih bakal cocok banget untuk sebuah PC rakitan di kelas menengah yang diharapkan punya performa maknyus. Untuk ngebuktiinnya, kita nanti akan tes VGA ini dengan spesifikasi lawas biar tahu apakah ini VGA memang benar-benar layak untuk dapat aplaus. So, jangan kemana-mana, tontonin videonya sambil makan mie rebus dan seperti biasa buat yang belum subscribe dulu dong, para user Aldos. Ukuran box yang kecil memberikan kesan kalau ini unit memang benar-benar dibuat seefisien mungkin dari segala aspeknya. Biar bisa benar-benar memangkas budget tentu aja. Di dalam paket pembeliannya pun kita cuma dikasih unit VGA-nya aja serta nggak lupa manual booknya pula. Setelah dibuka, kelihatan banget bukan kalau ini VGA ukurannya cukup compact. Dia punya panjang 24 cm, lebar 12 cm, dan tebalnya 4,5 cm. Ukurannya yang compact ini memungkinkan banget buat kita untuk pasangin ini VGA di casing-casing mini ITX. Tapi walaupun bentuknya cukup compact, dia masih sanggup ngasih 2 buah fan. Dan bagian backplate-nya udah pakai shield metal yang bikin level kegantengan ini VGA jadi lebih tinggi lagi. Hehe. Untuk power pin-nya, dia cuma minta 1/8 power pin tambahan. Sedangkan TDP-nya sendiri ada sebesar 140 watt dalam kondisi full load. Dan power supply minimum yang diminta adalah sebesar 300 watt aja. Arsitekturnya sendiri tentu aja sudah pernah kita bahas beberapa waktu lalu kalau ini VGA udah pakai RDNA 2. Selain efektivitasnya untuk ngelola performa tinggi dengan konsumsi daya yang rendah, VGA ini juga nggak terlalu bersahabat untuk dipakai mining. Karena mining hash rate-nya benar-benar dibatasi dan terkunci. VGA dengan spesifikasi 8GB GDDR6 128-bit ini punya bandwidth yang cukup jumbo yakni sebesar 224GB per second. Boost clock-nya sendiri up to 2491 MHz dan game clock-nya up to 2044 MHz. Untuk portnya sendiri dia ngasih satu buah port HDMI 2.1 dan 3 lainnya adalah DisplayPort. Nah, untuk harganya sendiri, di marketplace paling rendah itu ini VGA dijual mulai dari harga 7,8 jutaan hingga 7,9 jutaan. Dan tentu aja lebih diprioritaskan dijual bundling dengan motherboard dan prosesornya. Kalaupun ada yang jual satuan tanpa bundling, itu harganya bisa tembus hingga 9 jutaan. Padahal MSRP atau harga eceran yang disarankan produsen ke retailer itu sebenarnya cuma 329 US dollar aja. Atau kalau mau dirupiahin itu sekitar 4,8 jutaan loh. Tapi ya begitulah, begitu masuk Indonesia dengan kondisi stok yang terbatas, harganya jadi naik hampir 2 kali lipat. Buset kan? Oke, untuk performanya sendiri sebenarnya di sini kita udah nguji ini VGA dengan 2 rig yang berbeda. Rig yang pertama untuk pengujian sintetis dan game kita pakai spesifikasi mainstream dengan AMD Ryzen 5 5600, RAM 16GB 3200 MHz, SSD M.2 NVMe 1TB, dan coolernya sendiri kita pakai stok cooler AMD. Kemudian kita juga coba uji main game RX 6600 dengan spesifikasi anti-mainstream dengan PC yang punya spesifikasi cukup lawas, yakni dengan Intel Xeon E3 1270 3,4 GHz. Kemudian RAM-nya pakai 16GB DDR3 2133, kemudian storage-nya pakai SSD T-Crate 1TB dan coolernya kita pakai XBT RMX RGB. Kita pengen coba di spek lawas karena mungkin sudah banyak banget reviewer yang nguji VGA ini dengan spek mainstream terbaru macam Intel Gen 11 atau 12 atau juga dengan menggunakan AMD Ryzen 5000 series dan sejenisnya. Masih jarang banget yang nyoba VGA terbaru macam gini itu dengan PC yang punya spek lawas dan mumpuni di zamannya. Pertama, untuk pengujian sintetisnya dengan 3D Mark Firestrike didapetin hasil skor yang cukup memuaskan yakni sebesar 20535. Begitupun dengan 3D Mark Time Spy. Skor yang didapat adalah 7899. Kemudian untuk ray tracing-nya kita uji dengan 3D Mark Port Royal dan skor yang didapat sudah cukup baik dengan besar 3697. Hasil pengujian game dengan rig yang pertama yang menggunakan Ryzen 5 5600, di sini kita tes semua gamenya dengan resolusi 1440p dengan setting rata-rata high dan very high.
Pertama pada game GTA 5 dengan set full rata kanan, game berjalan dengan oke banget dengan mendapatkan 75 average FPS. Kemudian ada game Cyberpunk 2077 dengan setting high, game berjalan cukup smooth dengan 45 average FPS. Lantas ada game berat juga yakni Red Dead Redemption 2 dengan setting ultra custom, game juga berjalan dengan cukup baik dengan mendapatkan 70 average FPS. Dan terakhir pada game Far Cry 5, dengan setting rata kanan, FPS yang didapat juga cukup tinggi dengan mendapatkan 95 average FPS. Nah, yang cukup menarik adalah pada pengujian kedua dengan menggunakan Intel Xeon E3 1270. Di sini kita mainin gamenya di resolusi 1080p aja. Karena idealnya dengan prosesor Intel Xeon, performanya mestinya bakalan lebih balance di resolusi tersebut. Dan beginilah hasilnya. Pertama kita langsung mainin game Minecraft Java dengan versi Minecraft Optifine terbaru. Di sini kita coba dua buah shader pack yang cukup berat yakni Zeus PTGI dan Kappa. Hasilnya dengan shader Zeus PTGI didapatkan average FPS sebesar 38 FPS. Sedangkan dengan shader Kappa didapatkan average FPS yang nggak terlalu jauh yakni 35 FPS. Bisa dilihat pula kalau Minecraft dengan shader pack itu benar-benar menggunakan GPU core dengan porsi yang cukup besar hingga bisa mencapai 99%. Sedangkan CPU setnya hanya di kisaran 30% aja. Kemudian pada game Assassin's Creed Valhalla dengan settingan very high, ternyata spek PC lawas ini bisa jalanin game dengan stabil dengan mendapatkan 71 average FPS. Lantas game Cyberpunk 2077 juga tak luput kita mainin dengan setting high, yang mana kita juga nyalain opsi Fidelity FX Super Resolution-nya. Di sini average FPS yang didapatkan adalah sebesar 45 FPS. Lantas game baru macam Final Fantasy Remake kita bisa mainin dengan setting rata kanan dengan mendapatkan 59 average FPS. Forza Horizon 5 di sini kita mainin dengan setting medium. Average FPS yang didapatkan ternyata juga cukup bagus yakni 95 average FPS. Lantas ada game God of War 3 yang dimainin di setting very high. Game berjalan sangat lancar dengan ngedapetin 49 average FPS. Terakhir ada game Watch Dogs Legion. Di sini dengan setting high, FPS yang didapetin adalah sebesar 44 average FPS. Jadi dalam pengujian kali ini, walaupun kita juga uji dengan prosesor lawas macam Xeon E3 1270, VGA Sapphire RX 6600 ini bisa banget ngangkat prosesornya untuk mainin game-game high-end terbaru dengan setting high atau very high. Walaupun ada beberapa yang kita set medium ya. Performa yang dihasilkan pun terbukti nggak ngecewain dan RX 6600 Sapphire ini bisa berjalan dengan cukup jos dan signifikan. Untuk urusan suhu dengan kondisi casing tertutup, RX 6600 Sapphire ini sendiri flatnya cuma sampai di 70-an derajat Celcius aja. Lantas TGP VGA ini sendiri ternyata juga cukup irit yakni sebesar 100 wattan aja saat mainin game dan dalam kondisi full load. Padahal TDP-nya sendiri dia ada di 130 watt. Ini ngebuktiin kalau teknologi RDNA 2 itu memang benar-benar bikin VGA jadi lebih efisien lagi kerjanya dan konsumsi dayanya. Namun performa yang dihasilkan malah lebih mantap lagi. Jadi menurut saya seandainya ini VGA stoknya bisa lebih dibanyakin lagi dan apalagi bisa dijual terpisah tanpa bundling,
RX 6600 Sapphire ini bisa jadi pilihan yang oke pakai banget untuk kita miliki di rumah. Apalagi kalau harganya bisa turun lagi. Tapi kita sendiri juga nggak tahu kapan kiranya kondisi harga VGA bisa normal lagi. Walaupun tren pandemi sudah mulai turun ya di beberapa negara besar, tapi kita juga nggak bisa pungkiri kalau nilai cryptocurrency yang mulai naik lagi juga sangat berpengaruh sama harga VGA di pasaran. Karena kemarin kita juga sempat di PHP-in dengan nilai cryptocurrency yang turun. Sekarang malah naik lagi dan lagi asem tenan. Oke lah, mungkin itu aja ulasan kita tentang VGA Sapphire RX 6600 kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. Sekian dari saya. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.